Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Jika pagi ini kita boleh ada di tempat ini berkumpul bersama, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta kasihnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Pagi ini Bapak dikasih Tuhan, kita mendatangkan dalam berita Tuhan kita bersyukur kita. Kita bersyukur karena Allah baik kepada kita. Ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mendatangkan dengan senang hati dan musik kita. Sama-sama kita katakan
dalam nama-Mu lah kekuatan hidup kami. Kekuatan jiwa kami hanya ada di dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan, ketika kami yang ada di tempat ini maupun kami yang saat ini sedang menonton live streaming siaran ibadah pada pagi ini, Tuhan, kami datang dengan segenap kerinduan hati kami. Kami datang untuk kami memenuhi panggilan-Mu. Ketika Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, maka kami datang sebagai penyembah-Mu. Pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, yang di tempat ini maupun dimanapun kami menonton siaran live streaming pada pagi ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau akan memberkati setiap ibadah kami pagi ini Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan kami berdoa bila pagi ini kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan segenap hati dan kekuatan kami akan datang memuji dan menyembah Engkau. Dengan hati yang terbuka, kami akan mendengarkan suara hati-Mu Tuhan, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pagi ini kami berdoa untuk ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, bimbingan, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa ada satu kuasa di dalam nama Yesus? Amin. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membebaskan, memulihkan. Karena ada kuasa di dalam namanya.
olehnya kami hidup, nama Yesus yang olehnya kami bisa berdiri sampai detik ini. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan pagi ini kami datang untuk membawa hidup kami kepadamu. Kami serahkan seluruhnya kepadamu Tuhan. Haleluya. Yeah.
kepadamu pada saat ini Tuhan. Sementara kami berada di dalam situasi yang mencekam, sementara kami berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sementara kami banyak mendengar hal-hal yang menakutkan, Bapa, kami berdoa ketika kami ada di tempat ini, kami menaruh semua pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang menenteramkan kami, Engkau Tuhan yang memegang hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengatur segala sesuatunya, sehingga kami tetap ada di dalam keadaan di mana hati kami menyukakan hati-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk kota kami, untuk Indonesia, untuk semua orang yang saat ini sedang menghadapi masalah berkaitan dengan COVID. Tuhan, kami berdoa di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah di mana orang isolasi mandiri. Tuhan memberkati, menolong mereka melewati masa-masa yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, menjamah mereka satu persatu. Anak-anak Tuhan akan dijamah oleh Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun, siapapun mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, tolong. Kami berdoa buat pemerintah Indonesia, Tuhan akan tolong. Saat ini kami berada di dalam situasi yang berat secara ekonomi, kebijakan-kebijakan politik yang terus berubah-ubah berkaitan dengan pandemi. Tuhan tolong Bapa, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, bahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allah, ada hal-hal di mana Tuhan bekerja agar kami tetap dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, menjadi anak-anak Tuhan yang menang, dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa, Engkau memberkati kami semua. Tidak ada seorang pun yang terlewat dari perhatian Tuhan. Hati kami serahkan kepadamu. Kami yang ada ibadah di tempat ini, dan kami yang ibadah secara online, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Allah yang baik. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang kekasih, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebuah pilihan. Apakah saudara mau hidup lebih baik atau lebih buruk? Itu adalah pilihan. Dan saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita akan masuk kepada firman Tuhan ini, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Silakan. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 5. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam
kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, sebab padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ayat 16, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja ia meniadakan hari Sabat, tapi juga ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih, di dalam budaya Yahudi ada 3 perayaan dalam setahun. Dan semua orang-orang Yahudi yang dewasa, mereka harus mengikuti perayaan itu yang diadakan di Yerusalem. Jadi semua orang dari berbagai kota pada waktu-waktu tertentu dalam setahun 3 kali mereka harus berangkat dari kota mereka dan semua menuju ke Yerusalem, termasuk Yesus yang sedang berada di Galilea. Jadi Yesus mengadakan perjalanan selama 3 hari menuju ke Yerusalem. Saudara bisa bayangkan suasana mereka ketika mereka mengadakan perjalanan orang-orang Yahudi untuk menuju ke Yerusalem dalam ibadah. Mereka membawa anak-anak mereka sambil jalan-jalan. Ada yang membawa cukup uang untuk belanja-belanja mungkin di kota Yerusalem. Ada yang mau nengok saudaranya. Ada yang punya kepentingan yang lain. Pokoknya itu suasana yang sangat menggairahkan. Dalam setahun itu 3 kali orang-orang Yahudi kumpul, dan itu suasana yang sangat menggairahkan bagi mereka untuk mereka bisa berangkat ke Yerusalem, termasuk Tuhan Yesus. Jadi sampailah Tuhan Yesus di Yerusalem, dan sebelum dia pergi ke bait Allah, dia mampir ke suatu tempat di mana ada 5 serambi di situ dekat, saudara-saudara, 5 serambi pintunya, dan di tengah-tengah ada kolam yang disebut sebagai kolam Bethesda. Saudara-saudara, kolam ini adalah kolam yang ajaib, karena setiap waktu-waktu tertentu Allah membuka surga, membuka langit, dan malaikat turun, dan tidak ada seorang pun tahu kapan malaikat itu turun. Tiba-tiba bagaikan petir dia turun dan menggoncangkan air di kolam. Dan ketika ketika digoncangkan air kolam itu, maka siapa yang pertama terjun dalam kolam itu, apapun juga penyakitnya sembuh. Saudara bisa bayangkan, ini bukan rumah sakit biasa, ini tempat mujizat. Beberapa orang-orang Indonesia suka dengan hal-hal mistik.
Banyak kan malah. Jika mereka mendengar di Sukabumi itu ada dukun terkenal, maka segala penyakit orang akan datang ke sana. Atau di daerah Jampang sana ada orang yang mampu nyembuhin, mau pakai apapun mereka akan cari ke sana. Jadi saudara, mari kita bayangkan bahwa kolam Bethesda ini penuh dengan orang sakit dari berbagai kota. Dalam semua kondisi penyakit mereka sedang ada di situ. Dan mereka percaya malaikat Tuhan loh, bukan dari setan. Malaikat Tuhan yang datang dan mengguncangkan air kolam itu. Dan hari itu Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda. Saudara, saya mau mengajak saudara melihat satu tayangan yang menjadi lukisan dari judul ini. Lihat ini saudara. Pria ini sudah sakit selama 38 tahun. Dan di dalam Alkitab, ini adalah angka terpanjang, tahun terpanjang yang berkaitan dengan penyakit. 38 tahun. Dan 38 tahun dia ada di pinggir kolam Bethesda untuk mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Saudara, lihat pelukis ini sangat indah untuk bisa menampilkan kondisi yang sedang dialami oleh orang lumpuh ini. Dia menutupi dengan kain. Karena apa? Hopeless. Sudah gak ada harapan. Sudah terlalu lama. Terlalu lama. Jadi firman Allah mengatakan Yesus pergi ke sana. Lalu Tuhan tahu bahwa pria itu telah lama sakit, lama 38 tahun. Maka kemudian dia mengangkat kain tersebut. Dia mengangkat kain. Dan dia bertanya kepada orang yang sakit ini. Tuhan bertanya kepada dia, maukah kamu sembuh? Apa yang hendak Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan? Kisah ini saudara-saudara, apa yang hendak Tuhan sampaikan? Maukah engkau sembuh? Ketika Tuhan mengangkat kain itu, lalu Tuhan tanya, saudara-saudara, di situ banyak sekali orang. Pada saat itu orang-orang sakit sedang bertemu dengan keluarga-keluarganya yang datang dari Galilea, yang datang dari kota-kota Kapernaum, yang datang dari berbagai kota. Mereka menaruh orang-orang sakit mereka di situ. Jadi mereka sedang berkunjung untuk membawa makanan. Mereka sedang bercakap-cakap. Jadi sibuk riuh di sana. Yesus mengangkat kain dan bertanya, maukah engkau sembuh? Saudara-saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan menawarkan harapan. Tuhan memberi harapan. Maukah engkau sembuh? Mengapa banyak orang hilang harapan saat ini? Dia berkata begini, Bapak, saya sudah 38 tahun ada di sini. 38 tahun waktu yang panjang saya berada dalam penderitaan ini. Mengapa orang kehilangan harapan? Karena penderitaan yang terlalu lama. Kalau saudara saat ini sedang berada dalam penderitaan yang terlalu lama, hari ini Tuhan bicara, ada harapan. 38 tahun. Jika dia lahir, dia lumpuh dari kecil, maka sekarang umurnya 38 tahun. Jika waktu itu dia lumpuh ketika remaja karena sakit atau apa, tiba-tiba dia jadi lumpuh, maka umurnya mungkin sekitar 50 tahunan. Hidupnya begitu panjang hanya untuk merasakan penderitaan. Maukah engkau sembuh? Sudah terlalu lama, Pak. 38 tahun. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia berkata, saya terikat dengan keterbatasan. Bahkan untuk menolong diri saya sendiri tidak bisa. Untuk menggerakkan diri saya ketika air bergoncang, menggerakkan diri saya sendiri, saya tidak bisa. Saya terikat dengan keadaan. Saya terikat dengan kemiskinan. Saya terikat, saya tidak cerdas.
Saya terikat gara-gara orang tua. Saya terikat karena pasangan saya. Saya tidak bisa lakukan ini dan itu karena situasi mengikat saya. Saya terikat dengan penyakit. Saya terikat. Dan orang-orang yang terikat, terbatas, gak bisa bikin ini itu, akan kehilangan harapan. Demikian juga orang ini. Saya terikat, saya bahkan gak bisa tolong diri saya sendiri. Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Dia berkata, saya lihat ketika malaikat datang, air bergoncang, orang lain sembuh. Besoknya orang lain sembuh. Minggu depannya orang lain sembuh. Orang berubah, saya tidak pernah berubah. Keadaan begini terus. Orang mengalami perubahan. Dia disembuhkan, dia dipulihkan, rumah tangganya bahagia, perekonomiannya berubah. Saya tidak berubah. Orang bisa kehilangan pengharapan. Ketika Tuhan berkata, maukah kamu sembuh? Orang itu bilang, lihat Pak, orang sibuk dengan dirinya sendiri. Saya tidak ada yang menolong. Siapa yang mau tolong saya? Tidak. Mereka semua tidak peduli. Ketika saya berteriak, tolong, air bergoncang, tolong saya sudah 38 tahun di sini. Saya paling lama. Kamu datang baru berapa minggu yang lalu. Kamu datang baru 2 tahun yang lalu. Saya 38 tahun. Saya berhak tolong, angkat saya. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Lihat, saya sudah terlalu lama. Saya terikat dengan keterbatasan lumpuh saya. Saya lihat orang-orang berubah. Tidak ada orang yang menolong. Buat saya mustahil. Saya tidak ada harapan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sering kehilangan harapan. Sering kali kita kehilangan harapan. Hari ini pesan Tuhan, ketika Tuhan bertanya, maukah engkau mengalami kuasaku? Gak usah banyak alasan, gak usah banyak bicara ini dan itu. Tuhan tidak membutuhkan alasan. Dia mengangkat kainnya, dia buka kainnya, lalu bilang, bangun, angkat tilangmu dan berjalanlah. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Tiba-tiba orang lumpuh itu terkesima, suara yang menggema berkata, bangun, angkat tilangmu dan berjalanlah. Tulang-tulangnya bergemertakan, tiba-tiba menjadi satu terjalin. Lalu ada tenaga yang keluar, dia langsung melompat. Saudara-saudara, dia terkejut. Suara yang berkata, bangun, angkat tilangmu. Suara firman itu diikuti oleh ruah, nafas Allah, roh Allah, dan menghidupkan orang itu. Dan dia bangkit berdiri, saudara-saudara. Dan ketika orang itu terkejut, dia berdiri. Yang pertama dia lakukan, kalimat berikut berkata, angkat tilangmu. Segera dia angkat tilangnya dan dia mulai berjalan. Saudara bisa bayangkan bagaimana cara dia berjalan. Dia akan berlari-lari, dia melompat-lompat, sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan. Dia berjalan berteriak-teriak. Saat itu semua orang sedang sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan penyakitnya. Tiba-tiba di kolam Bethesda ada teriakan, aku sembuh, aku sembuh. Semua heran, tidak ada malaikat yang datang, tidak ada goncangan kolam. Tiba-tiba mereka melihat dia melompat-lompat, aku sembuh, aku sembuh. Yesus hilang. Dan mereka kata, semua keluarga mulai datang. Hei, siapa yang menyembuhkan kamu? Dia mulai bingung. Ada tadi orangnya? Mana? Aku sembuh, aku sembuh. Dia sudah tidak menemukan Yesus. Saudara-saudara, hari itu, hari Sabat. Hari itu,
beribadah. Tahu artinya hari Sabat? Kita nggak tahu ya. Orang Yahudi tahu artinya hari Sabat. Pegang begini nggak boleh, saudara. Pergi ibadah, pegang begini nggak boleh. Pegang sesuatu tidak boleh. Tanganmu tidak boleh pegang apa-apa. Engkau harus datang kepada Allah untuk beribadah. Itu hari Sabat. Tapi orang ini satu-satunya di deretan orang-orang Yahudi sibuk dengan mengangkat tilam, bolak-balik ke sana sini, bolak-balik angkat ke sana sini, diangkat tilam. Dia masuk ke bait Allah, dan di bait Allah dia bertemu dengan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan katakan kepadanya? Tuhan berbicara, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Saudara-saudara, apa makna dari kebenaran ini? Apa maknanya ketika dia berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi? Yang pertama, penyebab penyakit seringkali adalah dosa. Penyebab penyakit adalah dosa. Saudara-saudara, dosa diri sendiri bisa menyebabkan kita sakit. Dosa orang lain ketika orang menyerang kita, menganiaya kita, akhirnya kita mengalami sakit. Atau dunia sedang dikutuk oleh Tuhan, seperti kondisi saat ini. Seakan-akan apa yang terjadi, kematian akibat virus begitu luar biasa, adalah karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Akhirnya dunia ini dikutuk. Penyakit bisa disebabkan oleh karena serangan dari setan. Berapa hari yang lalu ada seorang jemaat telepon kepada saya dan berkata, ibu tolong doakan karena kami akan membangun dapur. Baik, kami akan berdoa. Dan ketika bangun dapur selesai dalam waktu yang cepat, lalu dia telepon lagi beberapa waktu kemudian, bu, saya mimpi 3 kali ada anak kecil. Dia sebutkan satu nama. Dia memperkenalkan dirinya, namanya ini. Dan dia ada di dapur itu. Dan malamnya, siang malamnya, anaknya, siang. Dia bilang bahwa anaknya sakit. Kemudian dibawa ke klinik dan saya telepon di klinik. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jika ini serangan dari kuasa kegelapan akibat gangguan dari roh jahat yang berwujud anak kecil itu, kami patahkan, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Sudah, anak itu terus panasnya turun, sembuh. Dan saya minta supaya kami mulai berdoa lagi buat rumah itu untuk dibersihkan dan selesai. Ada serangan kuasa kegelapan menyebabkan orang sakit. Tetapi ini tidak berkaitan dengan dosa. Tuhan sedang menguji kita. Seperti contoh Ayub. Tuhan mengujinya dengan mengizinkan iblis melepaskan penyakit. Dan akhirnya Ayub mengalami sakit penyakit. Tapi tidak lama, karena Allah tidak mengizinkan anak-anak Tuhan terus terikat dalam kelemahan seperti itu. Allah tidak mengizinkan. Dia membebaskan Ayub pada waktunya. Jadi ini harus kita sadari. Ada penyebab daripada penyakit dalam hidup kita adalah dosa. Bereskan. Jangan biarkan terus-menerus menguasai hidup kita. Bereskan. Kalau kita kena penyakit, dalam nama Tuhan Yesus bertobat dan bereskan. Lalu pesan apa yang kedua? Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Ini Tuhan sedang berbicara bukan kepada orang yang baru saja disembuhkan, tetapi juga kepada gereja Tuhan hingga saat ini. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apa artinya? Setelah disembuhkan, bertanggung jawab
Kemarin kami berduka cita karena salah seorang oikos meninggal dunia karena COVID. Satu keluarga mereka diserang dan dia meninggal dunia karena COVID. Dia sudah terima Tuhan Yesus tapi belum sempat beribadah. Dan hari Senin besok kami akan mengadakan ibadah secara virtual yang akan dipimpin oleh kita untuk mendoakan, menguburkannya. Saudara-saudara, ketika dia dalam keadaan sakit, orang sakit makan itu susah. Saya ingat peristiwa di mana saya tidak bisa menerima makanan. Aduh, sulit sekali menerima makanan. Menerima keluar. Makan lagi, keluar lagi. Kalau kita bisa makan saat ini, bersyukur. Banyak orang saat ini sedang di rumah sakit gak bisa makan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Dia memberi kita makan dan juga memberi kita bisa menikmati makan. Bersyukur. Siapa yang memberi hidup? Siapa yang mengendalikan semua alam semesta ini, saudara-saudara? Semua Tuhan. Siapa di balik semua perputaran dunia ini? Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tidak pernah merancangkan yang buruk bagi anak-anaknya, tidak pernah. Yang bikin rancang-rancang itu setan tuh. Buruk-buruk, celakaan setan. Tapi begitu itu buruk terjadi, Allah masuk di situ, Dia bereskan semua supaya kita menerima hal yang baik. Ketika kecelakaan terjadi, Tuhan masuk di situ, Dia bereskan semua supaya kita menerima hal yang baik. Itu kelebihan anak-anak Tuhan. Dijaga dalam perlindungan Allah yang luar biasa. Jadi jangan salahkan Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan bilang Tuhan tidak adil. Di balik semua ada Dia, dan hormatilah Dia, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi? Ketika Yesus berbicara kepada orang ini, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan hal buruk terjadi pada hidupmu nanti. Saudara-saudara, ketika orang itu sedang ngobrol dengan Tuhan, si pemimpin-pemimpin agama sedang mengawasi dia dan melihat di antara kerumunan orang Yahudi ada yang aneh. Ada satu orang bawa gembolan, gak boleh, itu Sabat, gak boleh bawa apa-apa, tangan tidak boleh bawa apa-apa, itu Sabat. Dan saudara-saudara yang kekasih, mereka langsung menyerbu kepada orang. Saudara tahu, mereka sudah tanya sama orang itu, kamu, kenapa kamu bawa gembolan begitu? Kenapa? Orang itu bilang, hei Pak, saya ini sudah sakit ya. Saya berpuluh-puluh tahun sakit. Saya nunggu malaikat, gak pernah ada malaikat yang mengguncangkan air. Saya bisa terjun di situ untuk sembuh. Gak bisa. Saya ini sakit lama 38 tahun. Tiba-tiba ada satu bapak-bapak, dia buka kain saya dan bilang gini, maukah engkau sembuh? Saya bilang, saya tidak mungkin sembuh. Nolong diri saya sendiri gak bisa. Orang nolong saya juga gak bisa. Saya terikat dengan keadaan ini. Lalu dia bilang, bangun, angkat tilangmu, berjalanlah. Tahu, tiba-tiba saya punya kekuatan untuk bangun. Dan kamu tahu, orang itu yang nyuruh saya angkat tilang. Jadi bapak-bapak, saya tidak akan turunkan tilang saya. Jangan-jangan kalau diturunin nanti saya lumpuh lagi. Karena dia bilang, bangun, angkat tilang, berjalan. Jangan-jangan, jadi saya tidak mau turunkan. Karena dia yang suruh. Siapa orang itu? Gak tahu. Ketemulah dia dengan Yesus. Si pemimpin agama masih terus mengawasi. Tiba-tiba dia lagi ngobrol dengan Tuhan. Lalu setelah dia selesai ngomong dengan Tuhan, orang ini bilang begini, hei bapak-bapak, bapak pemimpin, ini orang yang menyembuhkan saya. Ini orang yang bilang sama saya, angkat tilam dan berjalanlah. Orang ini. Sejak peristiwa itu adalah peristiwa awal yang membuat Tuhan Yesus dibenci dan diancam untuk dibunuh. Bukan Yudas Iskariot, tapi peristiwa ketika Tuhan membangkitkan orang lumpuh di kolam Bethesda.
Saudara-saudara, apakah Tuhan tahu itu hari Sabat? Tahu nggak Tuhan itu hari Sabat? Tahu. Apakah Tuhan sedang cari gara-gara? Tuhan kita bukan tipe orang cari gara-gara, tetapi mungkin hanya waktu itu yang terbaik untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Mari kita baca kalimat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah bagian dari sifat manusia yang berbahaya. Kalau orang dapat masalah, maka akan mencari orang lain untuk disalahkan. Sekali lagi di atas. Inilah bagian dari sifat manusia yang berbahaya. Kalau orang dapat masalah, maka akan mencari orang lain untuk disalahkan. Orang yang lumpuh pun yang disembuhkan oleh Tuhan punya karakter ini. Jadi ketika dia ditanya oleh pemimpin agama, dia mulai mendapat masalah. Dia tahu bahwa pemimpin agama adalah orang dengan kasta di atasnya. Dia bingung, saya takut nanti dipenjara, saya takut dianggap sebagai orang tidak beragama. Maka kemudian dia berkata, orang itu yang menyuruh saya mengangkat tilam. Orang itu yang menyuruh saya mengangkat tilam. Kalau saudara-saudara baca di dalam ayat ini, maka di situ dikatakan bahwa orang itu berseru kepada para orang-orang Yahudi, orang itu yang menyuruh aku mengangkat tilam. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita menghormati Tuhan setelah apa yang kita terima dari Tuhan? Dia memberikan kita harapan. Kalau saya nggak ketemu Tuhan, kalau saya tidak bertobat dan tidak diubahkan Tuhan, hancur saya dari kapan-kapan. Saya sekarang akan hidup di dalam dosa. Jelas. Jika saudara tidak diselamatkan dan tidak menemukan anugerah Tuhan, saya percaya saudara hancur. Hancur. Dialah yang telah mengangkat kita untuk selamat dan memberikan kehidupan yang berarti di dalam Dia. Sadari sungguh-sungguh kesalahan kita. Jangan pernah berbuat dosa lagi. Jangan kembali lagi kepada waktu-waktu yang telah berlalu. Jangan salahkan Tuhan untuk hidup apa yang terjadi saat ini. Hormati Tuhan. Saya terus terang kepada saudara-saudara, tadi malam saya membaca sebuah konfirmasi, sebuah konspirasi. Dan ini jangan dipercaya benar-benar terjadi. Tetapi ini adalah cuplikan dari video wawancara beberapa artis Hollywood. Seorang agen CIA yang mantan sudah keluar. Dia memberitahukan dalam sebuah wawancara bahwa setiap tahun ada 8 juta anak kecil diculik, dijual, dan tidak pernah ketemu lagi. Dan dia berkata, coba perhatikan jika terjadi perang, maka yang pertama diselamatkan adalah anak-anak kecil. Diselamatkan. Dan beberapa tidak tahu kemudian rimbanya di mana. Dalam beberapa wawancara, ada puluhan artis-artis Hollywood yang wajahnya, kulitnya tidak berubah walaupun puluhan tahun. Bahkan ada yang usianya sudah 70 tahun, tapi penampilannya bagaikan anak yang masih muda. Dan saudara-saudara, rupanya setelah melewati beberapa wawancara, mereka membongkar sesuatu yang mengerikan. Sekarang para ahli-ahli yang hebat, yang berkaitan dengan biologi, berkaitan dengan medis tubuh manusia, mulai memeriksa. Saya kurang pintar berkaitan dengan itu. Saya menjelaskan kepada saudara.
Saya tadi malam sebenarnya mau bagi ke grup, tapi saya takut itu akan memancing kegelisahan, ya. Jadi saudara-saudara, anak-anak kecil itu memiliki di otaknya dan di darahnya itu memiliki sel-sel tertentu yang bisa diambil untuk membuat orang-orang tetap muda dengan bayaran yang cukup mahal. Saya mendengar wawancara dari Sandra Bullock dan dia mengatakan demikian. Untuk menjaga penampilan saya, salah satunya adalah facial. Dan itu hanya bagian luar. Bagian dalamnya dimasuki oleh sel-sel bayi-bayi anak-anak kecil itu dari di bawah umur 12 tahun. Nah, jadi dia facial dengan memakai, waktu dia wawancara orang tertawa menertawakan geli gitu. Seakan-akan dia bercanda, dia bilang saya tidak bercanda, ini serius. Dan ini memang terjadi. Dan beberapa orang Amerika agak sedikit marah. Dia mengatakan dia facial dengan kulit katan bayi anak-anak Korea. Berapa bayi dikorbankan untuk wajah seorang Sandra Bullock. Kemudian Kim Kardashian, dia facial dengan darah. Dan dia biasa melakukan makan tubuh manusia, anak-anak minum darah. Salah seorang artis Hollywood, saya lupa nama, seorang laki-laki, bahkan diwawancara dan kemudian para pewawancaranya ikut tertawa dengan dia dengan mengatakan begini, manusia adalah, ya kita ini juga seperti binatang rimba kok, dia bilang begini. Kita makan daging manusia itu bukan hal yang sesuatu, itu hal biasa saja. Jadi tidak apa-apa kita makan daging manusia. Saya mau beritahu saudara, dunia kita sedang berada dalam kondisi yang mengerikan. Bahkan maaf ya, di dalam tayangan itu dikatakan Ratu Elizabeth pun yang usianya sudah begitu masih tetap gagah, bisa memerintah dengan otak yang cerdas, bahkan masih bisa bawa mobil. Ini jangan saudara pikir waduh ini terus bisa ditangkap ini. Saya hanya mendapat cuplikan itu dan menyampaikan kepada saudara. Gak tahu ya dia dapat dari mana cara-caranya, tetapi ada beberapa artis yang justru bicara dengan belak-belakan bahwa dia mengikuti dan menggunakan cara mempertahankan kecantikannya dengan hal-hal tersebut. Satu artis Hollywood, dia meninggal muda karena dia meneriakkan kepada pemerintahan anti penjualan anak-anak, dan dia mati dengan tanpa kejelasan. Saudara-saudara, dunia kita ngeri. Jadi saudara-saudara, kalau kita anak-anak Tuhan hidup di dalam dunia ini, kita sedang berada dalam dunia yang mengerikan. Dunia yang mengerikan. Saya mau kita semua bertumbuh di dalam rasa hormat kepada Tuhan. Banyak sekarang kisah-kisah anak-anak Tuhan dimenangkan ketika mereka mendengar khotbah pelayanan-pelayanan media. Berita Injil diberitakan di seluruh dunia. Banyak orang terima Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Injil diberitakan sampai tidak ada satu orang pun yang terluput. Ketika semua orang sudah dengar Injil, Yesus datang. Jadi media akan dipakai untuk bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tetapi saya mau beritakan kepada saudara, banyak orang dengar Injil, banyak orang terima Tuhan, tetapi hanya sedikit orang yang menghormati Tuhan. Kematian sekarang itu hanya bagai menjentik jari. Tiba-tiba kita dengar sudah meninggal. Bagaimana sikap kita? Apakah kita menghormati Tuhan? Anak-anak muda, firman Tuhan bilang tubuhmu, masa depanmu, hidupmu akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan isi dengan yang kotor, jangan isi dengan dosa, jangan, hormati Tuhan.
ketika anugerah Tuhan itu datang pada waktunya. Pada waktunya, ketika kau menikah dengan pasanganmu, anugerah itu menjadi anugerah yang terindah, yang kau bisa ceritakan kepada anak cucumu nanti. Tetapi jika kita telah merusak kehidupan kita, maka kita akan banyak mengalami hal-hal yang menyusahkan. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan, suami istri, tempat tidurmu, hormati Tuhan. Jangan sampai ada orang ketiga masuk dalam rumah tangga. Karena orang ketiga dalam hubunganmu dengan istrimu, dengan suamimu, hanya Kristus yang mengikat dan menjadikan satu. Hormati Tuhan dalam mengelola keuangan. Karena iblis itu muncul mengerikan bagai raja yang disebut sebagai Mammon. Hormati Tuhan. Gak perlu ribut bertengkar satu dengan yang lain gara-gara uang. Gak perlu membenci satu dengan yang lainnya gara-gara uang. Gak perlu berebutan warisan. Di situ ada kegelapan. Hormati Tuhan. Orang-orang yang benar-benar menghormati Tuhan, orang-orang ini akan berada dalam perlindungan yang secara khusus, karena mereka adalah permatanya Allah. Gak usah takut saudara-saudara, gak usah. Siapa yang bisa lawan kita jika kita ada di dalam Dia? Siapa? Hormati Tuhan. Mari kita bersama-sama saudara menghormati Dia ketika ibadah. Saya membaca sebuah cuplikan. Hormatilah Tuhan ketika ibadah. Pakai baju yang bagus, yang rapi. Lihatlah orang dunia dapat berpenampilan lebih rapi daripada kamu yang ke gereja. Tidak ada di sini saudara. Itu yang di luar-luar, yang kalau ke gereja itu pakai segini, yang punggungnya sampai ke situ. Nah itu. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Kita punya caranya. Masing-masing mari datang pada Tuhan. Tuhan, saya mau menghormati Engkau. Saya menghormati Engkau dalam kehidupan saya, iman saya, dalam rumah tangga saya, dalam pengaturan keuangan saya. Tuhan sudah lakukan semua dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan harapan. Tuhan telah menolong kita. Jangan kita berlaku seperti orang itu yang berkata dia hanya karena dia mau menghindar daripada masalah. Mari kita menghormati Tuhan. Semua, saya banyak sekali saudara-saudara kisah-kisah konspirasi yang mengerikan yang berkaitan dengan apa yang terjadi di akhir zaman ini. Jika itu dibongkar, kita sedang berada dalam dunia yang mengerikan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita sepakat bersama berkata, Tuhan, aku mau menghormati Engkau. Hormat bagi Allah Bapa. Bukan hanya sekedar pujian, tetapi juga aku mau mengambil keputusan, komitmen menghormati Engkau di dalam kehidupanku, dalam iman, dalam rumah tangga, dalam segala hal. Aku mau menghormati Engkau. Haleluya Bapa. Kita mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur
saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan membawa hati kita. Penghormatan kepada Tuhan di dunia ini akan semakin sulit didapat. Dan Allah mencari orang-orang yang mau menghormati Dia. Tuhan berkata, orang-orang yang mau menghormati Tuhan, yang memberi dirinya rendah dan memberikan penghormatan kepada Tuhan, akan diangkat oleh Tuhan. Akan diangkat oleh Tuhan. Itu janjinya. Dia akan muncul bagaikan terang di tengah kegelapan. Orang-orang yang mau menghormati Tuhan. Mari kita datang minta ampun kepada Tuhan. Karena seringkali kita lalai di waktu-waktu tertentu dalam hidup kita. Lalai dengan iman. Kita sering bermain-main, jatuh bangun berulang-ulang. Mari kita berkata, Tuhan, Roh Kudus, tolong saya menghormati Engkau. Roh Kudus, tolong beri di dalam hati saya hormat kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong saya mau menghormati Engkau. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya, Bapa. Ketika Engkau memilih kami untuk hidup di masa ini, maka Engkau juga memberikan kami kemampuan untuk hidup sebagai terang. Oleh sebab itu Roh Kudus, hari ini kami menyadari kami membutuhkan Engkau untuk membuat kami tegak berdiri dalam penghormatan kepada Tuhan. Untuk apa yang Engkau telah kerjakan dalam hidup kami, apa yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan kami. Darah yang tercurah di atas kayu salib, Roh Kudus yang menyertai, janji kekekalan yang Tuhan berikan. Tuhan, tolong kami menghormati semua itu Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan menaruh rasa takut akan Tuhan dalam hati kami, sehingga kami benar-benar meninggikan kebenaran, meninggikan kebenaran, dan kami hidup dalam tuntunan-Mu Allah. Kami menyerahkan setiap rumah tangga, kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami secara pribadi. Saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau menjaga setiap keluarga kami dalam kasih sayang-Mu. Engkau menjaga kami di dalam Engkau Bapa. Kami ingin supaya anak-anak kami akan hidup di masa yang berat ini sebagai anak-anak yang menghormati Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, masing-masing saudara mulai berdoa secara pribadi. Doa secara pribadi. Dan saudara mereka tak berkata-kata kepada Tuhan berkaitan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Apa yang saudara mau naikkan, sampaikan, katakanlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bekerja. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya.
surga, saat ini kami berdoa buat setiap kami yang saat ini sedang membutuhkan mujizat Tuhan berkaitan dengan penderitaan yang telah lama dialami, berkaitan dengan keadaan yang membuatnya terus terikat, berkaitan dengan dia tidak dapat menolong dirinya sendiri dan orang lain tidak dapat menolongnya, karena seakan-akan itu adalah peristiwa yang sangat sulit ditolong. Hari ini kami berdoa, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan mujizat. Kami mohon kuasa mujizat bekerja untuk setiap pribadi, setiap rumah tangga yang membutuhkan pertolongan, kelepasan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, kebebasan daripada Tuhan, lepas daripada penderitaan. Kami berdoa, Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Engkau yang berjanji pada waktu Tuhan, Engkau akan membuat segala sesuatunya indah. Kami berdoa, Bapa, kami ingin mengalami kebebasan di dalam kekuatan Roh untuk menjadi alat-alat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, beri kami pengalaman yang memperkaya kami melihat kedahsyatan Allah yang luar biasa. Mujizat masih ada, mujizat masih berlangsung, mujizat masih ada dan berlangsung hingga saat ini. Kami mengimani itu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan kami mujizat pengharapan di dalam Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan mendengar doa kami yang kami naikkan dengan pengharapan dan penghormatan kepadamu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saja. Ya, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara semua yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali mengikuti live streaming dari gereja kami. Terima kasih. Biarlah kiranya boleh setia dalam setiap pertemuan ibadah kita di waktu-waktu yang akan datang. Bapak dikasih Tuhan, kita akan terus berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan. Kita telah bersyukur dan selalu bersyukur bahwa Allah menolong kita dengan berbagai macam caranya yang ajaib, sehingga sampai ke tempat seperti yang bisa kita lihat sekarang. Tapi kita masih terus bergumul untuk penutupan tembok sekeliling yang masih terbuka. Ini perlu ditutup supaya kalau hujan itu tidak tampias. Untuk itu mari kita tetap dukung di dalam doa, dana dan upaya setiap pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Dan Bapak dikasih Tuhan, kita memang tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir tentang kondisi sekarang, tetapi kita juga perlu hikmat dan bijaksana kayak gitu. Jadi kami tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara semuanya untuk sukacita terus, tetapi juga pakai masker terus gitu. Walaupun senyumnya tidak kelihatan, tetapi lewat hati kita senyum kayak gitu. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan 5M di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, dan selalu pakai masker Bapak Ibu, karena memakai masker ini memiliki dampak yang cukup besar kayak gitu dalam kita berkumpul kayak gitu. Dan mari ketika kita menjaga diri kita juga menjaga orang-orang yang kita sayangi. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita tahu bahwa Allah memberkati kita dengan berlimpah-limpah setiap apapun yang kita kerjakan minggu ini, hari ini, dan waktu-waktu yang akan ke depan. Tuhan yang memberkati kita semuanya. Mari saya undang petugas kolektan untuk boleh masuk ke depan, dan kita akan membawa persembahan kita. Firman Tuhan berkata bahwa selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jadi sukacita itu perlu. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Itu biarlah boleh ada dalam kehidupan kita. Mari kita bawa persembahan kita dengan pengucapan syukur, dengan kerelaan hati ke dalam Tuhan. Bapak, kami bersyukur jika hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh bekerja 1 minggu ini, apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, semuanya diberkati Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah kekurangan. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam setiap hidup kami setiap pagi. Untuk itu Tuhan,
hari ini, saat ini, kami semua yang ada di tempat ini maupun kami semua yang saat sedang menonton secara live streaming ibadah ini, kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau memelihara kami sesuai janji setiamu dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang akan memberi Tuhan. Tuhan memberkati kami setiap pekerjaan usaha tangan kami. Tuhan akan memberkati. Dan kami berdoa bahwa persembahan ini yang Tuhan akan sucikan dan kuduskan, yang akan kami pakai untuk dana operasional gereja di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur karena kami tahu Allah Engkau baik dalam saat hidup kami. Dengan hati bersyukur kami akan membawa persembahan ini. Haleluya. Amin. Amin.
syukur kami kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Engkau adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Engkau adalah Bapa yang sempurna. Engkau Bapa bagi kami. Kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kami bangga bahwa kami dipilih oleh Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan bagi kami, Engkau adalah kemuliaan kami. Bahwa segala sesuatu yang hidup kami hanya Engkau Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan. Hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Satu ketika pun kami akan hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Diberkatilah kami waktu kami tinggal dalam dunia ini. Diberkatilah kami waktu kami beraktivitas sepanjang minggu yang baru ini Tuhan. Apapun yang terjadi, keadaan apapun Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang tetap ada, yang ada dan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menaungi kami, Engkau melindungi kami dengan tiang awan dan tiang api. Engkau berikan kami makan mana surgawi. Sebagaimana bangsa Israel diberikan mana surgawi, burung puyuh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberkati kami. Engkau melakukan mujizat di saat tiada jalan, tetapi Engkau akan memberikan jalan yang terbaik kepada kami. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Tuhan, pelihara kami seperti biji matamu Tuhan. Engkau pelihara kami sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Berkati segala pekerjaan usaha kami, bisnis kami, mata pencarian kami, sekolah pendidikan dan karir kami diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk bungkus tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari bahaya celaka maut dan pencobaan. Dijauhkan kami dari penyakit-penyakit menular, virus-virus menular. Tuhan singkirkan, jauhkan. Firman mengatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat Tuhan. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kemuliaan. Karena Engkau akan menyertai kami dengan tiang awan dan tiang api. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, sembah kami hanya kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan mengangkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara